Selamat malam, Ibu Bapak, para Kopikers. Saat ini, sudut pandang lain ingin menampilkan sudut pandang lain dari para YouTuber ngawur-ngawur. Saat ini, saya ditemani oleh Bro Anachronism pada malam hari ini, tanggal 13 Juli 2023, pukul 23.44 di waktu HP saya. Baik, sebelum kita bercuap-cuap ala warung kopi, kita lihat terlebih dahulu secuplik video yang akan kita tayangkan sebagai bahan untuk kita obrolkan. Ayo ditonton. Ya, itulah video secuplik Damai Kasih Channel mengajarkan kesesatan. Ngeri sedap. Karena ini adalah warung kopi, sedapnya aroma kopi. Mengapa kita ingin bercuap-cuap ria dengan Damai Kasih Channel mengajarkan kesesatan? Ada beberapa oknum yang mengaku seorang apologet, tetapi dalam deskripsinya dia adalah pengajar. Nah, ini kan sudah bertentangan, apologet kok ngajar, kan gitu. Ini kesesatan berpikir. Nah, ada pula video dari channel tersebut yang kesesatannya salah satunya tentang kitab suci surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita tahu Korintus ada dua surat, 1 Korintus dan 2 Korintus. Tapi di situ hostnya bilang atau membacakan narasi dengan bilang 11 Korintus. Wah, luar biasa toh. Bagaimana enggak kita bilang Damai Kasih Channel mengajarkan kesesatan? Lah ya jelas. Hanya 2 surat kok bisa sampai 11 Korintus. Lalu yang 9 kemana? Dia dari mana itu mengambilnya? Kesesatan karena tidak ada permintaan maaf ke penontonnya, karena tidak ada klarifikasi dari Damai Kasih Channel sendiri. YouTube ini tidak untuk menyerang, tetapi untuk memberikan wawasan, pandangan dari sudut pandang yang lain, dari sisi warung kopi. Nah, untuk lebih enak, kita sapa dulu Bro Anachronism. Selamat malam Bro Ana. Pagi. Sugeng dalu. Sugeng enjing. Ya sugeng enjing wis pagi neng Dos kene kan. pundi video wow, dos pundi video wow kok ngeri. Aduh. Ya pengajaran awam tapi itu ya nggak tahu juga sih antara apologet dan pengajaran awam. Ya harusnya dipisahkan juga mana yang berapologetika, mana yang pengajaran awam gitu kan. Ya mungkin maksudnya adalah pengajaran untuk orang-orang awam itu bagaimana cara berapologet gitu loh. Mungkin seperti itu. Tapi kalau melebar sampai menghujat keyakinan orang lain, itulah yang bahayanya gitu. Oke. Karena saya tanya dulu sama Bro Ana. Bro Ana, sepengetahuan Bro Ana, dari sudut pandang Bro Ana, pengajaran itu seperti apa toh, dan apologet itu seperti apa? Atau gini, definisi pengajaran itu bagaimana? Apa? Definisi apologet itu apa? Gitu. Mungkin Bro Ana bisa memberikan sudut pandang dari Bro Ana. Aduh. Pengajaran itu kan pengajaran itu ya maksudnya agar supaya orang-orang itu ngerti gitu kan apa yang tidak bisa
dia tahu gitu kan, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kan, intinya kayak gitu. Jujur kalau aku itu sangat respect ya kepada Pak itu kan Pak Abuna Bambang Nusena itu yang ya dari dia lah gitu kan kita belajar oh ternyata Tuhan itu ya memang punya firman dan juga punya roh ya gitu kan dan Tuhan itu kalau enggak firman itu ciptakan berarti Tuhan itu kan pernah ngalamin bisu ya kayak kayak gitu hal-hal yang sebenarnya simple tapi bisa dipahami itulah pengajaran berapologetika yang menurutku harusnya dimiliki gitu kan tapi kan sekarang kita di era-era yang lebih baru lagi di YouTube itu uh, bagaimana Pak Manao sering bilang itu apologet karbitan gitu kan tidak terbentuk gitu dan itu malah bikin kacaunya kan di situ Pak Man tuh. Iya, sebenarnya ya kalau karbitan sih ya, kalau karbitan itu kan kalau ini ya, buah itu yang sudah agak masak gitu ya. Nah, berarti kan udah gede kan yo. Kalau buah itu ya katakanlah mangga kan. Mangga itu kan harusnya gede ya. Ini mangga tapi masih apa ya? Bahasa Jawanya pentil itu apa ya bahasa Indonesia ini ya? Yang masih kecil itu loh. Yang masih kecil di karbit kan nggak bisa dimakan kan. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya keluarnya seperti itu. Ya, Ya Bro Ana, untuk melihat ya tapi fenomena jangan dari Damai Kasih Channel bentar-bentar sendiri yang ya bagaimana? bentar-bentar jangan bilang pentil nanti orang salah tanggap nanti pentil itu kan bisa jadi pentil yang ada di apa namanya Oh, eh, di sepeda itu dan juga pentil yang naipel itu kan itu maksudnya gitu pentil loh. itu pentil pentil. Kalau yang disebut itu pentil namanya. Iya, tapi kan ada juga yang bisa dikenyot juga itu loh. Masalahnya bisa ke situ kan. Kalau orang nggak ngerti bahasa Jawa kan sulit gitu juga gitu kan untuk menerima Ya, yang buah dimaksud yang masih kecil paman itu tuh loh. ini. Iya, buah yang belum matang itu apa namanya gitu loh. Itu kan sulit juga bagi orang-orang yang belum ngerti uh, bahasa Jawa gitu kan. Karena memang kosakatanya lebih luas dari bahasa Indonesia gitu kan. Kalau orang nggak paham ya bingung juga gitu loh, Paman. Ya, ya apalagi kita ngobrolnya malam-malam ya. Iya, Nanti bisa berpikiran yang lain ya. Itu iya, pentil itu buah yang kecil yang masih ya masih mau tumbuh gitu loh. Mau tumbuh menjadi buah gitu. Tapi yang kecil ya seukuran apa ya? Seukuran jempol kaki lah gitu loh. Nah, itu kayak gitu ya. Itu namanya kalau mangga itu oh masih pentil gitu. Masih kecil, maksudnya kecil. Dia kecil lah. Itu, iya, iya. Bro. Ana, ya jangan menjurus yang lain ya. Oke, oke. Ya, Tapi ini kan udah ini jam malam ya. gitu loh. Obrolan dewasa gitu kan anak-anak udah tidur gitu kan besok sekolah. Oh, besok Oke, libur, lanjut masih lanjut. libur. Besok masih libur. Pada masih mabar ini tadi. Ya, Bro Ana, bagaimana kita melihat dari fenomena apologet yang mengaku seorang Katolik Roma Ori ya. Ya, sebut aja channel Damai Kasih Channel, YouTube Damai Kasih Channel, YouTube apa The Gayas Official gitu kan. Nah, itu kan banyak menampilkan kekeliruan-kekeliruan yang secara dogmatis gitu. Nah, bagaimana Bro Ana melihat itu? Eh, Melihat dari sudut pandang yang Iya, iya masalahnya dari apakah orang-orang pengetahuan yang Bro Ana. iya ya, ya setauku kalau di Katolik itu kan orangnya hierarkis kan gitu loh. Apakah hierarki yang lebih tingginya itu mempermasalahkan itu atau cuek atau bagaimana gitu loh. Kan itu nanti impact-nya ke masyarakat-masyarakat awam yang pengen mengenal kekatolikan tapi justru dijerumuskan gitu loh. Nah, kalau persoalan hierarkis yang lebih tinggi tahu atau tidak, saya kira mereka ada yang tahu. Mereka ada yang tahu. Mungkin juga sudah ditegur. Mungkin juga sudah ditegur. Tetapi kok masih belum mau untuk mengklarifikasi bahwa
itu sebuah kesalahan dogmatis gitu loh. Kan kitab suci ya toh. Kok Hmm. nggak nggak ada klarifikasi itu, kalau Bro Ana melihatnya bagaimana itu? Ya, kembalikan lagi ke orangnya, apakah orangnya itu punya sifat humble atau enggak gitu kan. Humble dalam arti dia mau minta maaf atau enggak. Itu loh, setelah melakukan kesalahan ya gitu kan, nggak semua orang punya apa ya, legowo gitu kan untuk mengakui kesalahannya. Itu juga sulit gitu kan untuk kalau untuk orang yang terbiasa untuk ya tanda kutipnya arogan gitu loh. Padahal kan katanya Katolik itu kan ajaran yang penuh kasih, rendah hati, ya toh. Lalu bagaimana ajaran itu hierarki, ya toh, taat. Sampai ada video dari mana Uskup Purwokerto, Purwokerto, Purwokerto. Uskup Purwokerto yang taat bagaikan mayat, gitu kan. Nah, ini sih bawahannya kan harusnya kan ngikutin yang lebih tinggi kan, otoritas gitu, milik otoritas. Nah, kok malah tetap aja gitu, itu dipajang, tetapi kerendahan hati, ketaatannya, kepatuhannya, yo tetap baik, ora dilakoni. Nah, kalau kayak gitu tuh apa masih bisa disebut ini ya, pengajar atau apologet ya? Ya, itu kalau bahasa Arabnya itu ya munafikun ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya hypocrite itu loh. Setahu aku gitu. Ya, ini paman ya paman kopi sedot ini udah masuk kayaknya ini. Udah ketak-ketik beliau. Oh ya, biarkan aja, dia masih di luar. Kalau dia Ya mau itu masuk, sih. saya angkat. Ya menurutku itu sih ya mau disebut orang yang munafik, antara munafik sama sama hipokrit itu kan sama aja gitu loh. Ya, kita masih ditonton oleh 1 juta viewer nih. Gitu. Gak apa-apa, kita mengalir aja ya, Bro Ana ya. Mm-mm. Ya, ya. Nanti nanti waktu oke ini kan malam gitu kan. Kita lihat nanti Mm-mm. paginya siapa tahu kan eh, yang hari ini tidur mungkin besoknya kebangun, wah ada ternyata semalam ada live, aduh gitu kan, lupa gitu kan. Atau mungkin lagi nonton bola gitu kan, nggak lihat Oh, YouTube, kemudian besoknya baru ditonton orang gitu kan, kita nggak tahu juga. oh, oh iya, iya. Ya, semoga aja besok bisa ditonton lebih dari 1 juta orang yang saat ini sedang melihat. Ya, saya itu ingin ini gini ya. Ini kan channel ini kan sering yang akunya ya merespon atau mereaksi apapun itulah, gitu kan, oknum-oknum, gitu kan, katanya oknum-oknum yang eh, tanda kutip menyerang ajaran kekatolikan, gitu ya. Nah, aku itu eh, ingin mengajak mereka itu ngobrol dari sudut pandang yang direspon itu loh, yang direak lah, gitu loh. Orang-orang itu atau ya mungkin pengikut-pengikutnya lah, kalau nggak langsung orangnya gitu. Saya ingin melihat sudut pandang itu dari mereka. Ya mereka kan Nah, lihatnya yang jelek aja gitu loh, yang jelek kemudian yang tersinggung mereka respon itu aja. Kemudian kalau ada hal-hal yang baik, eh, ya ada sih mungkin satu dua lah gitu kan, yang mereka angkat kemudian mereka eh, masih kasih apresiasi gitu kan, seperti halnya mereka pernah kasih apresiasi kepada dua dua Rudi itu kan, masih ingat kan, itu dulu eh, awal-awalnya ya nggak salah ya. ya, ya. Nah, aku ingin mendengar dari mereka. Ini loh yang respon kamu pun juga mengandung sebuah kesesatan gitu. Karena adanya apa video yang menyebut 11 Korintus gitu loh. Nah, kalau
kalau Bro Ana yang itu ya anggaplah Bro Ana mereka ya, anggaplah Bro Ana yang direspon gitu. Bagaimana itu respon balik dari Bro Ana ketika yang merespon pun lebih parah daripada Bro Ana gitu loh. Iya, Itu seandainya aku yang gimana? jadi itu, ya ketawa aja gitu. Ternyata mau ngerespon aku, dia aja baca aja belum bisa gitu kan. Itu paling dasarnya kan di situ. Apapun yang disampaikan, kalau ada kesalahan dasar yang sebenarnya nggak bisa dimaafkan, mau gimana lagi gitu kan, udah salah duluan. Nilai ya apa ini ya, tetap malah ini ya, tertawanya lebih ini ya kalau Bro Ana ini ya, tertawanya lebih kenceng ya, atau gimana? Ya iyalah gitu kan. Pastinya tertawanya lebih Jangan, kenceng ya. ya ya jangankan orang yang itu, mungkin setan pun juga akan ikut ketawa gitu loh. Gitu ya. Ya lihat itu kan. Ini ya, ketawanya karena yes, saya sudah bisa untuk mempengaruhi gitu ya. Iya, Iya kan gitu ya itu. iya. Dia Ya mungkin dan setan pun mempengaruhi mungkin, gitu. iya ya, setan pun Ketawanya mungkin akan apa ya? Setan pun bersorak-sorai akan kali ya. itu. Iya ya, bersorak-sorai, Nah ya dan karena tugas, bersorak-sorai. iya ya, tugasnya untuk menyesatkan manusia kan berkurang juga gitu kan, udah ada penyesat gitu, kita nggak perlu kerja lagi gitu kan artinya. Gitu ya, Udah kita, nggak perlu ini ya, nggak perlu kerja keras gitu lah ya. ya nggak perlu kerja lagi gitu kan, udah ada yang mengerjakan pekerjaan kita gitu. Ya ini ada paman Ya, sablon ini, ya. aduh Ya, ini, silakan untuk disapa dulu bro, tamu kita agar aku ya tak ini apa namanya ya, ngudek kopi ya. selamat malam Aduh, paman gimana? sablon. Ini film Brad, siapa itu lupa aku. Breaking Bad ya. Aduh, halo paman sablo, apa aduh, nggak tahu aku bacanya apalah, bingung aku. Si blow on Tapi om, Oh, oke, ini kan dari sudut pandang si blow on yang nggak tahu oke, apa-apa gitu loh. oh, oke, geng geng geng, oke. silakan 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 lanjut paman. Wah ini baru masuk jadi nggak tahu apa yang dibahas. Ini Ya, sebentar saya bukakan ya, saya bukakan si blow on, sebentar ya, mm-mm. paman si blow on sebentar. Ini tadi kita itu hanya ini, kita ini. Nah, itu video itu. Kita Apa? masih membahas video itu. Kok nggak? Ya, Cuman apa kita itu masih tadi videonya? Hah? Apa? Kok kayak nggak lengkap gitu video nih? Ya, kita hanya kasih channel mengajarkan kesesatan. Nah, itu ya thumbnailnya aja yang kita bahas. Ya, salah satunya tadi saya bilang bahwa di channel itu mengapa ada kesesatan karena hostnya mungkin itu ya membaca yang kita tahu kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu kan ada dua ya kan, satu Korintus dan dua Korintus. Nah si hostnya itu ngomong ada dia baca 11 Korintus, nah gitu loh. Nah kalau seperti itu, nah si hostnya ini juga ini gitu loh apa, mengaku seorang katanya apologet, tetapi dalam deskripsinya kok ditulis pengajaran. Nah kan sudah kontradiktif gitu kan, akan dari pengakuannya seorang apologet dan juga deskripsinya gitu lah. Menurut si bloon ini atau bro si bloon itu gimana gitu dari sudut pandang si bloon ini, monggo Ya, ya. bloon. Kalau dilihat gitu kayaknya ya itu cuma kepleset lidah. Sama Kalau salah, orang
salah literasi, salah terjemahan, gitu aja kok repot toh. Tapi dari situ juga kelihatan kalau yang membaca itu sama sekali nggak paham apa yang dia baca. Masa iya apologet Katolik bisa mengucapkan 11 Korintus? Apologet loh itu, Om. Apa? Apologet loh. Apologet Lah loh ya, Om yang ngomong itu, Om. lah iya makanya itu. Masa iya jumlah surat-surat Paulus aja nggak paham. Masa kalah sama anak sekolah minggu? Itu kalau Nah, dipertontonkan di sekolah minggu pasti pada ketawa itu anak-anak itu. Hahaha gitu. Ini anu pasti lagi ngelawak ini gitu kan. ya katanya cuma kepleset lidah, Om. Gimana? Kan tadi Om bilang, kan sudut pandang Om tadi kan kepleset lidah, tidak perlu Iya. diremehkan. Mm-mm. Berarti kan is oke kan, nggak masalah lah, namanya kepleset lidah kan ya fine-fine Ya aja itu toh. ada dua itu. Kepleset lidah sama kepleset literasi. Tiga sama kepleset terjemahan. Udah itu aja. Gitu. Yang aku heran itu apa itu tuh literasinya nggak dibaca dulu ya Pak sebelum ditampilkan gitu loh. Apa nggak dirapatkan dulu? Oh aku kan katanya tim kan itu. Ya katanya tim. Aku mau bahas ini, coba dicek dulu ya. Literasinya ada yang perlu diperbaiki apa enggak? Atau katanya kan dibimbing sama Klerus. Apa enggak diserahkan ke Klerus dulu literasi-literasi itu? Ya kan kalau katanya dibimbing Klerus sama aja ini. Apa ya istilahnya ya? Enggak sampai aku mau bilangnya. Kasihan Klerusnya. Nah, Ya, kalau tapi kan misalkan itu sudah diketahui itu sama otoritasnya itu kan. Nah, pemilik otoritas itu sudah mengetahui itu gitu loh. Nah, itu anggaplah itu udah tahu lah gitu loh, si pemilik otoritas itu. Tapi kok nggak ada ini apa? Nggak ada apa ya? Tindak lanjutnya itu gimana itu, Om Blon? wah kalau itu susah jawabnya Om. Itu kan pasti urusan internal mereka. Tapi Yang anehnya terjadi gini, di Om ya. yang terjadi di dalam kan kita nggak tahu mereka itu seperti apa. Nah, anehnya itu gini, Om ya. Mereka kan mengaku sebagai tim ya. Tetapi kalau ada kesalahan-kesalahan, itu yang bersangkutan. Misal nih, kita ini bertiga sebagai tim, ya kan. Lalu saya yang baca, ya kan. Saya keselio lidah. Nah, ketika keselio lidah, Om Sibloon ini sama berwarna kronisme ini dikasih tahu, itu loh salah. Nah, harusnya kan yang bertanggung jawab kan 3 orang ini toh. Tapi itu enggak, dilimpahkan ke saya semua. Jenengan melimpahkan ke saya, Bro Ana juga melimpahkan ke saya. Gitu loh. Nah, katanya tim, tetapi kalau ada kesalahan kok menjurusnya ke individu-individu. Nah, itu gimana itu? Kalau kayak gitu. Jawaban satu kata aja ya. Pilatus dah itu aja lah jawabanku. Oh, Pilatus. Oh, alah. Jangan-jangan mereka nggak kenal Pilatus, Om. Karena mungkin
alirannya bukan aliran Pilatus, Om. Oh ya, bisa jadi. Pilot pesawat mungkin. Oke, kita lihat ya. Kita lihat video yang saya bilang tadi. Nanti dikirakan saya oh ini fitnah. Mana videonya gitu ya. Kita lihat dulu ya. Itu tertulis juga dalam 11 Korintus 1 ayat 12, 11 Korintus 3 ayat 4 sampai 6, 11 Korintus 4 ayat 6. Ya kan, bener kan? Itu kalau dilihat dari nada ngomongnya, itu tuh kayak dia tuh nggak yakin dengan apa yang dia baca. Mau baca 11 itu kayaknya dia tuh nggak yakin. Mungkin dalam pikiran dia gini, emang ada apa ya 11 Korintus? Tapi kok literasinya tertulis seperti ini? Ya wis lah, saya baca aja lah. Gitu. Ini menurut sudut pandang seorang yang blow on ya. Yang nggak pernah belajar soal sejarah atau kitab suci dan lain-lain. Ya karena blow on ya. Iya. Oh, berarti ada keraguan gitu ya, Om blow on ya. Ini menurut saya waktu gitu ya. Iya, nada bicaranya kayaknya, nada ngomongnya kayaknya kayak gitu gitu, kayak nggak yakin gitu mau baca itu. Tapi kok seorang apologet loh itu Om blow on. Bagaimana nih pandangan dari Om blow on ini? Gimana ya? Aku sendiri tuh nggak paham apologet itu artinya apa sih, Om? Yang sebenarnya itu apologet itu artinya apa? Apologet tapi pengajaran gitu. Loh, malah hilang. Aduh, hilang. Oke, lanjutlah. Nah, coba aku tanya Bro Anachronism lah, kalau tahu. Bedanya apologet sama pengajaran, apakah itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda atau perpaduan? Ya, kalau menurutku ya kayak tadi aku ngomong itu bisa juga perpaduan gitu, ngajarin orang untuk berapologet itu kan bidang sendiri gitu loh. Kayak Pak Bambang Susena tentang itu kan. Ya kan ngajarin orang untuk berapologet dengan cara-cara yang mudah gitu kan. Ya tapi dia tak tahu dasarnya lah gitu kan. Tapi kalau nggak tahu dasarnya mau berapologet, mau jadi pengajar ya susah gitu loh. Misalnya di situ. Abot, angel gitu. Tapi kan kalau dari deskripsinya bukan pengajaran buat berapologet kayaknya, tapi pengajaran buat awam, ya kan? Atau maksudnya ngajarin awam buat berapologet gitu ya? Atau gimana? Ya itu kan kadang itu apa namanya? Memang apa mungkin juga ngeprank penonton juga gitu loh, agar supaya apa ya, itu kan bahasa iklan gitu kan, yang penting menarik, nggak sesuai dengan isi deskripsi dengan apa yang di kontennya itu kan biasa gitu. Oh iya, lupa saya itu kan ini kan dunia YouTube ya, pasti ada clickbait gitu ya. Iya, oh berarti yang terlalu merespon, terlalu mempertanyakan itu berarti juga kurang kerjaan. Iya ya bisa juga, tapi kan itu tadi kalau kita pernah dengar Paman Au nggak bisa itu kalau pengajaran agama kok kayak gitu kan. Kalau ngeprank apa namanya beda isi sama konten di acara gosip, infotainment itu kan memang udah biasa. Ini agama loh gitu loh. Itu yang jadi bahaya gitu. Ya, soalnya mengatasnamakan sebuah agama tertentu kan ya. Iya lembaga juga, lembaga agama tertentu yang pengikutnya juga termasuk banyak lah gitu kan. Kalau sebagai sebuah lembaga itu adalah lembaga terbesar di dunia loh gitu kan, lembaga keagamaan terbesar di dunia.
tanggung jawabnya tentu besar juga gitu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ngambil nama si Blow On gitu loh? Ya karena memang saya blow on Om. Enggak, tapi kenapa profilnya itu yang itu kan, lupa aku namanya, yang di Breaking Bad itu ya, seorang fisikawan gitu kan, yang akhirnya buat metamin malahan gitu kan, dan jadi kaya gara-gara itu. Jadi nggak bisa dibilang blow Ya, on juga itu kalau lihat dari foto ya kan, profilnya ya gitu. ya kan katanya clickbait. Ya ini kan profil sama nama dibuat Nah, iya, ini dibuat beda ya gitu kan. berkontradiksi, dibuat Iya, berkontradiksi iya. lah. Ya sebenarnya kalau orang tahu enggak, sebenarnya kalau orang tahu itu bukan orang blow on ini, berarti orang pinter gitu kan. Ya kalau di wayang apa itu lupa aku gitu kan. Kelihatannya blow on tapi dia cukup kritis dan punya apa intelektual tinggi ya kayak si Bagong atau siapa lupa aku gitu kan. Ya intinya kayak gitu ya kalau nggak Bagong ya Petro atau siapalah kira-kira gitulah yang anggota Punokawan itu. Oke lanjut Maman. Yang jelas bukan Sengkuni. Udah itu aja. Oke, sorry terpental ya. Mohon maaf ya. Orang ya YouTube baru. Perangkat juga ala kadarnya gitu. Tadi sudah tahu ya, sudah dijelaskan ya Om si Blow On sama Bro Anachronism ya. Apa itu apologetika ya Om ya? Ya dari sudut pandang Om Anakro udah, dari sudut Iya. pandang Om Duk gimana? Loh, kalau sudut pandangnya kan katanya gitu. Dulu saya itu pernah di sidang. Wah, kita ini beda. Kita ini berapologetik. Kalau apologetik itu mempertanggungjawabkan iman. Emang kamu mau ya imanmu itu disalahartikan? Pengajaran imanmu itu disalahartikan oleh pihak-pihak lain gitu. Maka di sini kita hadir gitu, untuk berapologetik, mempertanggungjawabkan iman. Katanya sih gitu. Jadi apologetika menurut mereka itu mempertanggungjawabkan iman ya. Tapi ketika ada kesalahan yang tadi itu membaca 11 Korintus, mempertanggungjawabkan kesalahannya itu lebih tinggi derajatnya daripada mempertanggungjawabkan iman Om. Nah itu pandangan saya Om, seperti itu. Jadi Begitu kalau Om. mempertanggungjawabkan iman tuh cuman keluar, nggak ke dalam diri sendiri dulu gitu loh. Oh iya, menurut mereka seperti itu. Oh, soalnya kalau setahu saya yang blow on dan awam banget ini, kalau mempertanggungjawabkan iman itu ya kalau bisa dari diri kita sendiri dulu. Kita tuh bisa nggak bertanggung jawab sama iman kita sendiri. Nah buktinya gitu kok. Wah ketika ada pihak lain ngomong Yesus Yesus semuanya itu terpusat pada Yesus. Nah, Katolik menyembah patung. Nah, itu kan wah nggak terima mereka kan. Ini pertanggungjawaban iman ini. Harus direspon ini. Kan gitu kan mereka. Tapi ketika ada, oh itu loh kamu salah. Ya diam, seribu bahasa. Playing victim. Jawab seperti ini. Toh kesalahan kecil aja juga tidak akan mempengaruhi umat Katolik untuk berpindah ke lain hati. Wah gitu. Rasanya kan gitu. Nah, gimana itu? Menurut mereka 11 Korintus itu kesalahan kecil. Bagaimana Bro Ana? Kalau menyebut 11 Korintus itu kesalahan kecil ini gimana Bro? Dari sudut pandang Bro Ana ini. Iya, artinya kan tadi paman siapa tadi Blow On itu kan bilangnya hatinya sendiri sebenarnya menolak gitu loh tentang apa itu lupa aku di dalam ada setan terhadap
di diri kita sendiri kan ada ada pertarungan lah gitu kan antara roh setan sama roh iblis itu kan, mana yang lebih menguasai gitu kan, berarti gitu kan. Kalau dia ada keraguan-raguan itu sebenarnya ya roh di dalam dirinya gitu kan ya. Aku nggak bilang Roh Kudus ya, tapi ya roh yang itu kan yang mencoba mengingatkan dia itu ada. Tetapi kan dia lebih ngikutin jalurnya setan gitu loh. Ah ini dibaca-baca aja lah gitu kan, tanpa diteliti dulu gitu kan. Kayaknya setannya menang lagi gitu kan menghadapi si itu ya yang akunya apologet itu. Oh. Oh ya, itu berarti ini ya, apa sih yang Bro Ana tadi, sudut pandang Bro Ana, setannya bersorak-sorai gitu kan. Dia Ya, menang. ya bukan hanya bersorak-sorai lah gitu kan, ibaratnya ya sambil minum tua sama ngudut lah gitu kan setannya, Wah, saking happy-nya gitu kan. saking happy-nya ya. Ya, 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 Yang baik, baik. merayakan kan. Wah, ini kan berarti gini loh. Kalau satu dia menyesatkan satu orang kan berarti cuma satu itu. Tapi kalau ini kan dari satu orang, dari mulut satu orang ini yang nonton kan ada ratusan sampai ribuan gitu kan. Sampai, Artinya ya, iya ya ribuan, setannya ribuan. kan ya setannya kan nggak itu kan dapat bonus plus plus kan artinya gitu loh untuk menyesatkan orang-orang yang tersesat itu gitu loh. Ya, benar, 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 benar ya. Benar ya. Iya, iya. Ah, bagus juga nih pandangannya. Bagaimana pandangan dari eh, Bloon ini? Salah mencet aku. Ya nggak apa-apa lah. Kurang masalah. Bagaimana ini Bro Bloon ini? Apa? Sorry Om Bloon Enggak, ini. bukannya apa? Di videonya tadi itu ada 2 orang ya? Oke, Apa yang satunya karena juga nggak paham? oke, ini karena ada Kok tamu diem aja? lagi, Om Kopi Sedot, biar lebih gayeng gitu kita ngobrol. Tak bukakan lagi ya, ada berapa orang itu yang di room ya. Itu tertulis juga dalam 11 Korintus 1 ayat 12, 11 Korintus 3 ayat 4 sampai 6, 11 Korintus 4 ayat 6. Nah, itu kan 2 Ternyata orang ada toh. ternyata ada 2 orang di situ. Apa yang satunya juga nggak paham? Sama-sama nggak tahu gitu. Sebenarnya gitu ya kan katanya masalah sepele, harusnya kan malah sepele ya udah di luar kepala lah kalau kayak gitulah harusnya. Masalah kecil. Cuma Kan bisa sepele aja harusnya kan kan. bisa itu harusnya bukan 11 tapi 18 gitu harusnya. Aman. Oh, Tapi bisa tambah. juga kan berkomplotan gitu loh. Memang eh, memang itu memang mereka udah persiapkan itu karena gini kan seperti halnya itu udah bagian dari rencana kan kita nggak tahu juga gitu kan udah ada rencana 11 Korintus itu pakarnya yang diam biasanya gitu kan ada orang yang diam gitu kan seperti halnya kalau Sengkuni nyuruh Duryudana wah kerja yang bagus keponakanku Duryudana kan bisa aja kayak gitu. Jadi si Sengkuni itu ngajarin Duryudana untuk ngomong kayak gitu meskipun siapa Duryudananya itu masih antara iya atau tidak yakin, tapi rencana si Paman Sengkuni itu berhasil kan nggak tahu juga gitu kan kalau ada rencana kayak gitu. Ya itu namanya konspirasi lah kira-kira gitu lah. Oh, berarti kan dua dua pengaruh ya, kata Bro Ana tadi ya. Gak kerja keras, cukup 2 orang ini aja bisa untuk mempengaruhi ribuan yang nonton gitu
Kan gitu kan. Iya, diam itu bukan berarti nggak nyimak gitu kan. Diam itu wah, berarti dia master plan kan kita nggak tahu juga gitu loh. Master plan dari semua itu kan. Oh, gitu ya. Ya, 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 ya. Oke, kita sapa dulu. Ini ada tamu yang lagi mau ngopi juga ini. Oh, siapa? Perkenalkan diri, silahkan. Cewek apa cowok? Jantan om, jantan. Suaranya lembut. Jantan tangguh. Tapi ora tangguh-tangguh banget. Jantan, Ya, suaranya Kopi lembut. Sedot. Ya, silakan. Bagaimana dari pandangan Kopi Sedot tentang ada seorang apologet yang ngakunya apologet. Baca kitab suci aja kok ya. Kata blow on tadi yo keseliu lidah. Kata si yang baca itu, itu masalah kecil, gitu kan. Nah, kalau sudut pandang Bro Ana tadi ya itulah pengaruh gelap yang suka gitu, dengan hal-hal kayak gitu. Ya terbantu gitu. Pekerjaan mereka itu terbantu. Ya kalau dari Kopi Sedot bagaimana Ya itu tadi sebenarnya kalau dia dibaca semuanya malah benar. Sebenarnya loh ya. Itu tadi kan sebelum di depan angka 11 itu tadi kan ada BDK itu kan. Kalau itu dibaca semuanya ya tanpa dibuang BDK-nya, nah, itu malah benar sebenarnya. Tapi kenapa itu kok hanya diambil kata 11-nya saja? 11 Korintus 1 kan gitu itu tadi. Kalau dia benar, harusnya kan di sebelum kata 11 tadi kan ada 3 huruf itu BDK itu. Kalau itu dibaca sekalian malah nggak apa-apa sebenarnya. Begitu Om. ini dibaca semua malah salah Om. BDK 11 Korintus lah. Iya itu. Lo kan BDK 11. Habis itu kan Korintus 1 ayat berapa gitu kan? Ya enggak dong, itu BDK 11. Apa itu? Apa? Romawi ya, Romawi besar. BDK Romawi besar, strip 2 Korintus. Tak kirain Romawi itu 2 Korintus. Itu tak kirain itu 11 ya. Berarti saya yang salah ya. Ternyata 2 Romawi toh. Oh, 2 Romawi. Sekilas itu kayak itu tadi tertulisnya 11. Bukan 2 Romawi. Ayo coba dilihat lagi ayo. Nanti itu tertulis juga dalam 11 Korintus 1 ayat 12, 11 Korintus 3 ayat 4 sampai 6, 11 Korintus 4 ayat 6. 11 itu paman. 11 itu. Ternyata angka 11. Iya kan ya, mungkin iya ya beda kalau Romawi kan lurus gitu kan kayak yang gitu kan nggak ada lenuknya sedikit Ya, itu kan. Saksrit. Iya kan gitu kan. 11 Korintus, bener tuh. kalau Romawi malah bener pasti bacanya. iya, kalau itu Romawi pasti bener. Tapi kalau itu angka 1 gandeng gitu ya. Ya pasti ya yang baca juga 11. Saya sendiri juga akan membaca 11 seperti itu. BDK 11 Korintus 1 kayak gitu. Kalau saya BDK 11 koma gitu loh dikasih. Iya. BDK 11
Korintus 1, kayak gitu. Dibaca semuanya. BDK itu apa sih? Aku nggak tahu BDK itu apa. Saya juga nggak tahu BDK itu apa ya. Nah, Nggak makanya punya itu. literasi juga. Apa Om Duk artinya itu? Aduh, Ya kan apa saya ya sih itu? blow on, nggak tahu apa-apa. Buruan aja. Aduh, aku kudu ndelok Google ini. Oke, lanjut ya lah. Malah metu tuan rumah ya. Setiap Oke, ditanya sampai kita mencela. mencari tahu. Lo kan biasanya kalau Iya, aku kalau bahasa verbal itu kan dibaca semuanya. Habis akhir kalimat, habis itu kan kurung buka. Nah, itu kurung buka itu dibaca sebenarnya. Kalau kita bracketnya. ada, iya, tanda-tanda baca itu pasti dibaca semuanya biasanya. Biasanya seperti itu. Kalau kita apa ya, mengubah bahasa tulisan ke bahasa ini, bahasa lisan ini, biasanya dibaca semuanya, walaupun itu kurung buka, kurung tutup, titik, koma, nah, dibaca semuanya. Itu malah nggak apa-apa sebenarnya. Aduh, aku Sorry, cari-cari di apa di Google itu malah itu beranak dalam kubur malah. Aduh, enggak maksudnya apa? Enggak, artinya bandingkan apa bukan sih? Bandingkan. bandingkan. Yo, suka-suka lah. Nanti kita ngomong bener, nanti disalahin. Ya, ini kan ngomong ngobrol-ngobrol sudut pandang lain, kita kan nggak mengatasnamakan pengajaran, jadi bebas lah, Oh ya. nggak bisa disalahkan juga. Ya, bisa jadi BDK ya macam-macam lah ya. Tadi beranak dalam kubur ya bisa. Itu. Ya lanjut. BDK apa ini masih tanda tanya itu singkatan dari apa itu. Ini Balai Diklat Keagamaan dudu iku. Itu teks kita harus maknai itu kan. Teks konteksnya apa gitu kan di dalam bacaan tersebut gitu kan. Mosok ya itu harus tanya para editornya itulah ngerti gak gitu. Apa jangan-jangan langsung copy paste tapi gak ngerti artinya gitu loh. Kan ada kayak gitu. Apa mungkin juga kan, apa? Halo? Halo, halo. Ya, Iya, silakan. lanjut. Apa mungkin juga dokumen lain itu sebelum Korintus itu, atau catatan kaki gitu kan biasanya, Footnote apa? footnote itu. Kan setelah kata 11 itu kan ada komanya kan. Ada komanya atau tidak tadi itu? Ya, koma itu gak penting. Ayo apa? Ini loh si bloon ini mau bikin PR tok. Iya kan saya nanya, Jangan-jangan mereka BDK itu mereka juga apa? nggak tahu ya BDK ya. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu ya BDK itu apa ya. Coba ya. Ini juga lagi nyari-nyari di Mbah Google, belum nemu-nemu juga. Iya, ini Sampai tak cari BDK Katolik. Ya, BDK itu Ibrani 1 ke ayat-ayat Bandingkan. selanjutnya gitu. BDK itu bandingkan. Berarti Aduh. bener kok aku boleh nebak bandingkan. Bandingkan BDK itu. Saya ambil ini dari webnya apa ya ini? Bentar ya. Apa ini? Web
katolisitas. Oh enggak, teks strip ID .123 dok.com. Nyeruput kopinya dulu. 123 DOK dokumen. Ya, singkatan kitab suci, singkatan dokumen resmi gereja, singkatan lain latar belakang. Nah ini BDK itu adalah bandingkan, ya gitu ya. Om Sedoyo. Aku kemarin itu ini ya lagi gitu ya. Oh ternyata ada ya ad gentes. Lagi adalah ad gentes. Itu Bro Anachronism dan Bro Kopi Sedot. Bro BDK itu bandingkan. Tuh, Oh gitu. panjangannya itu Ya sulit bandingkan. juga sih kan. Ya karena memang bahasa Indonesia itu terlalu panjang gitu kan. Iya, Ya kata-katanya itu. terlalu panjang. Kalau di Inggris itu kan jarang gitu, paling EC atau apa et cetera, cuma apalah gitu kan. TI gitu kan atau EI gitu kan. Dikit banget gitu kan, ada singkatan-singkatan itu sangat jarang gitu kan. Ya, Yang primo. ya bandingkan kan kalau dibaca tadi itu bandingkan 11 Korintus iki. Iya itu membacanya itu. Ya, Bandingkan dengan harusnya kan kalau lengkapnya dan tertata rapi versi apa ya, unbridged-nya kan gini, bandingkan dengan bandingkan dengan bandingkan 11 dengan 1 Korintus gitu kan, atau gimana gitu, ya 1 BDK Korintus itu kan karena ya ini BDK bandingkan. banding. Tuh. Tapi itu Ya, kan ada sebelumnya, iya ya, ya sebelumnya ada. kan ada. Maksudnya Ada. misalkan kalau kita copy paste dari Wikipedia kan kita nggak mungkin ada angka 1, angka 2, angka 3 itu kita ikutin juga gitu kan, harus dihapus juga kan dari situ gitu kan. Karena itu merujuk kepada apa namanya? Kepada link-link lainnya gitu kan. Yang belum dimengerti, kira-kira seperti itu. Harusnya kata 11 itu dihapus aja gitu loh. Ya nggak tahu juga sih, editornya juga malas atau Oh gimana ya, kan. mana Mbah Google bilang gitu ya. Ya sudah, Mbah Google bilang apa ya percaya saja dong. Gimana sih ini persoalan? Ya itu kan ya, ya mesin itu sebenarnya membantu, tapi maksudnya manusianya itu apakah dia eh, juga terbantu atau enggak gitu kan. Kalau 100% ngandalin mesin ya masih kayak gitu kan. Karena ponsel yang pinter pun kalau yang pakai orang goblok ya mau gimana lagi gitu kan. Oke, lanjut. Lah daripada baca manual seperti itu, mending mesin aja suruh baca. Kan sekarang ada itu. Kayak Iya, baca suara sendiri itu, apa itu namanya itu? AI, Iya, AI. kayak audiobook gitu. Ya biar itu aja yang membaca. Mending seperti itu. Kalau salah yang disalahkan AI-nya ya. Iya, AI-nya goblok Lah, gitu aja. iya kan? Itu kan malah jadi aman gitu. Aman. Jadi Ya, Bang. Kan gitu. Jadi di awalnya kan bisa kasih narasi, mari kita dengarkan penjelasan Iya, dari AI. AI Wah, kan gitu nanti. jangan-jangan mereka juga nggak tahu loh AI itu apa. Wah, ini repot juga ya ngomong sama pentil ini. Loh, kan mending seperti itu, dia menerjemahkan kata per kata. Kan seperti itu. Dalam dalam apa ya, dalam membaca itu kan tinggal santai, nggak perlu
apa ya istilahnya tinggal melihat, juga waktu tayangnya juga tambah lama daripada dibaca manual, kan keuntungan. Nah, tapi mengerti atau tidak ya Allahu alam, kan gitu. Ya, ini untuk sesi terakhir. Saya akan lempar ke para pengunjung karena kopinya juga sudah disajikan. Fenomena seperti ini bagaimana ya? Hal seperti ini ketika ada tamu mereka itu yang mengkoreksi di live chat gitu ya. Nah, itu malah diserang, tanda kutip itu diserang, disensus. Nah, disensus. Kamu dari apa? Katolik, Protestan. Kalau Protestan, denomu apa? Wah, gitu. Bukannya menjelaskan malah diserang. Kalau nggak terima masuk di room. Gitu. Nah, ketika di room, lah masalah DLC, selesaikan DLC. Lah, susah lagi. Nah, bagaimana ya? Yang tadi video pertama itu kan ada thumbnail bahwa Damai Kasih Channel mengajarkan kesesatan gitu. Wah, kok bisa sampai ke sana ya? Maksudnya gini, kok sampai pengikut-pengikutnya itu tanda kutip ya tertular gitu loh. Nah, ini bagaimana ini pandangan dari Bro Ana ini? Aduh, ya itu sih karena memang udah terinfeksi mau gimana lagi. Karena gini loh, orang Indonesia itu adalah sosoknya yang dilihat gitu kan. Bukan materinya yang dilihat gitu kan. Kalau kita lihat dari materinya kan bisa benar bisa salah gitu kan. Eh, Kalau kita lihat ya kayak dukung tim sepak bola gitu kan. Misalkan kemarin apa namanya itu ada yang kalah gitu kan. Ya mau nggak kita akan tetap karena kita udah fans gitu kan. Kita akan membela kesebelasan yang kita sukai gitu kan. Ya seperti itu gitu kan. Tapi kan ini pengajaran beda lagi gitu kan, bukan seperti fan bola yang ketika kalah, ketika menang, ketika main baik atau main buruk tetap dibela, bukan seperti itu. Itulah mungkin kesalahan fatalnya di situ gitu loh. Mampu menghasilkan orang-orang fanatik yang seperti itu. Jadi fanatik dalam arti yang jelek ya gitu kan. Itu aja Pak Manduk. Oke, baik. Kalau dari Bro Blow On atau Om Blow On ini, gimana nih Om? Kok kesannya kok sampai menular gitu loh ke para penontonnya, apalagi yang di LC. Yo nggak jauh beda sih sama pemikirannya Om Anachronism tadi. Soalnya yang dilihat itu kan cuman apanya ya istilahnya. Ya mungkin mereka apa istilahnya? Terhipnotis, terhipnotis, kesirap sama sosoknya atau kesirap sama jargon-jargonnya itu yang katanya magisterium dibimbing banyak romo, literasinya dari sumber primer. Jadi apapun yang diucapkan atau apapun yang disampaikan, para penonton itu pasti ngambilnya wah ini pasti benar, nggak mungkin salah karena sesuai magisterium katanya gitu kan. Tapi yang aku miris itu kan gini, kalau aku lihat hampir ya mungkin lebih lah 90% lebih lah orang yang nonton atau orang yang aktif itu
itu cuman pada sibuk di live chat. Aku yakin pada nggak memperhatikan atau nggak mendengarkan apa yang disampaikan materi-materinya itu. Kalau benar-benar memperhatikan, masa iya dari istilahnya ratusan orang itu nggak ada yang ngeh ada penyebutan 11 Korintus. Kalau mereka jawab, kita memperhatikan, berarti mereka bodoh semua gitu. Blow-on semua kayak aku. Nggak tahu tentang 11 Korintus itu apa. Apa nggak ngeh kalau itu sebuah kesalahan apa gimana gitu loh. Ya Ya walaupun tadi, itu kesalahan kecil sepele, kan. kecil. Ya, Tidak mempengaruhi mereka untuk berpindah itu. ya kalau itu sebuah kesalahan kecil berarti ya udahlah biarin orang-orang kalau ada yang menerjemahkan istilahnya mengeksegese atau apa istilahnya itu Alkitab yang istilahnya bertentangan dengan yang mereka anut sesuai ajaran agama mereka, ya udah biarin aja. Kan kesalahan kecil juga, nggak perlu direspon lah. Kalau istilahnya yang berhubungan dengan kitab suci itu kesalahan kecil, harusnya itu apa yang kayak Martin Luther menambahkan apa katanya kata hanya itu juga harusnya nggak jadi masalah. Itu kan juga cuma satu kata kecil juga kan, ngapain direspon sampai berjilid-jilid gitu menurut pandangan si Bloon. Oke, baik. Terima kasih Om Bloon. Ya, silakan Om Kopi Sedot untuk pandangannya. Bagaimana ini? Lah iya, lawang sugestinya dimasukkan tiap hari. Magisterium, kitab suci, tradisi, kitab suci, magisterium. Kita harus taat. Kan seperti itu sugestinya. Sampai ordinaris wilayah, di videonya ordinaris wilayah itu diputar berkali-kali. Itu salah satu cara untuk mengisi sugesti pada penonton. Dan itu berhasil, hebat. Sehingga para penonton di live chat menganggap literasi yang disampaikan itu adalah suara lembaga. Apa nggak gila ya? Jadi penonton DLC itu menganggap suara YouTuber itu adalah mewakili suara lembaga. Karena saking hebatnya sugesti yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang di LC dengan orang-orang di room itu dua hal yang berbeda. Ketika orang-orang di LC itu berinteraksi, rata-rata mereka itu mematikan yang di room. Seperti itu. Jadi dia nggak akan pernah mendengarkan apa yang ada di room itu nggak akan pernah. Karena kan LC-nya kan berjalan. Jadi videonya dimatiin. Dia konsentrasi di LC itu. Sedangkan yang di room sendiri, dia tidak akan bisa melihat di LC. Seperti itu sih. Makanya kan saya nggak heran ketika ada kata-kata daripada host yang mengatakan kalau Anda punya masalah di LC, selesaikan di LC. Nah, kalau Anda masalah di room, selesaikan di room. Berarti bisa ditarik kesimpulan antara LC dengan room itu dua hal yang berbeda di kanal itu.
atau alasan ngeles karena dia tidak tahu apa-apa. Untuk menjawab itu aja. Tapi yang lucunya adalah kenapa itu bisa terjadi dalam kanal pengajaran? Bukankah namanya kanal pengajaran itu melayani berbagai macam orang? Ada orang yang bisa bicara secara langsung seperti kita. Ada yang nggak bisa bicara, dia hanya bisa menulis. Kalau hal itu diterapkan dalam pengajaran, hancur. Kalau seperti itu bukan pengajaran. Itu maunya menang-menangan. Seperti itu sih pandangan saya. Monggo. Oke, baik, terima kasih Om Kopi Sedot. Baik para pengunjung kopi sudut pandang lain, cangkruan kita akhiri sampai di sini karena sudah cukup banyak pandangan. Video ini dibuat sengaja memang untuk memberikan pandangan lain bahwa menjadi penonton YouTube itu harus kritis. Menjadi penonton YouTube jangan hanya human haming saja, tetapi menjadi penonton YouTube harus berani cerdas. Dan video ini memang sengaja dibuat untuk saling mengingatkan siapapun saja yang menyebarkan ajaran-ajaran yang sudah menjadi dogma diobrak-abrik oleh oknum-oknum tertentu. Demikian cangkruan warung kopi sudut pandang lain. Saya tutup. Pitu 89 N.